Salam. Ini adalah seri bahasan analisa dan fakta bersama Lisman Sumarjani. Selamat mengikuti. Sebelum memberikan konsesi kepada Sokal, Ibnu Saud telah memberikan konsesi kepada Mayer Frank Holmes, mewakili sebuah perusahaan minyak Inggris bernama Eastern and General Syndicate pada tahun 1922. Namun, karena perusahaan gagal mempertahankan kegiatan eksplorasi dan pengeborannya dalam 2 tahun berikutnya, dan juga gagal membayar sewa yang jatuh tempo pada tahun 1925 dan 1926, Ibnu Saud memutuskan untuk menarik kembali konsesi pada tahun 1928. Perjanjian dengan Sokal ditandatangani pada tanggal 7 Juli 1933 untuk konsesi 60 tahun di Provinsi Timur, dengan pekerjaan geologi yang diperlukan untuk memulai dalam waktu 3 bulan sejak tanggal ditandatanganinya, dan komitmen untuk mulai mengeksploitasi minyak dalam waktu 4 tahun. Perusahaan juga membayar royalti 4 shilling emas Inggris per ton minyak yang diproduksi, dan melakukan pembayaran awal 50.000 pound emas Inggris, 30.000 pada saat tanda tangan dan 20.000 sisanya pada tahun kedua, dengan ketentuan bahwa pemerintah akan mengembalikan jumlah ini dari royalti setelah berproduksi. Perusahaan juga diwajibkan untuk membayar 100.000 pound emas ke negara setelah ditemukannya minyak dalam jumlah komersial, dan memasok pemerintah tanpa biaya 200.000 galon bensin dan 100.000 galon minyak tanah. Pengeboran minyak dimulai pada 30 April 1935, tapi hingga kedalaman 3.200 kaki belum menemukan minyak apapun. Baru setelah sumur dibor hingga 4.584 kaki, ditemukan minyak dalam jumlah berlimpah 900 ton per hari pada tanggal 12 Maret 1938. Dengan pengeboran minyak tambahan, perusahaan mampu meningkatkan produksinya hingga lebih dari 2.000 ton per hari yang dianggap sudah mencapai kuantitas komersial. Setelah ini terjadi, pemerintah dan perusahaan menandatangani apa yang disebut perjanjian tambahan, di mana perusahaan berjanji untuk membayar 140.000 pound emas Inggris sebagai bonus tanda tangan, lebih banyak 100.000 pound emas yang ditentukan di perjanjian asli. Dengan imbalan, pemerintah memberikan konsesi tambahan yang memperluas area konsesi asli ke perbatasan Al-Dahna di barat, serta termasuk zona netral Saudi Kuwait. Perusahaan juga meningkatkan sewa tahunan dari 5.000 pound emas menjadi 20.000. Dalam 7 bulan setelah pendandatanganan perjanjian tambahan, produksi minyak mencapai sekitar 65.618 ton, dan kemudian mulai meningkat pesat dari tahun ke tahun. Terlepas dari kemacetan dalam perdagangan internasional yang diciptakan oleh Perang Dunia Kedua, pada tahun 1945, tahun terakhir perang, produksi mencapai sekitar 2.825.990 ton, atau 59.000 barrel per hari. Setelah perang berakhir, produksi kerajaan meningkat tajam, memenuhi harapan Ibnu Saud ketika dia memutuskan untuk memberikan konsesi kepada perusahaan-perusahaan baru di wilayah tersebut yang dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan di Iran dan Irak. Pada tahun 1950, produksi mencapai 26,2 juta ton atau 547.000 barrel per hari. Sebagai hasil dari peningkatan produksi dan ekspor, pendapatan kerajaan dari minyak yang menerima royalti 4 shilling emas per ton naik dari $860.000 pada tahun 1939
menjadi 56 juta dolar pada tahun 1949. Ibnu Saud juga memberikan konsesi pada tanggal 24 Desember 1934 kepada Saudi Arabian Mining Syndicate untuk konsesi di wilayah Hijaz. Perusahaan itu mengerjakan tambang emas Al-Mad yang sebelumnya ditemukan kembali oleh Twitter, dan antara tahun 1945 dan 1954 total produksi emas mencapai 9.030.800 on, senilai sekitar 31,6 juta dolar. Pada tanggal 10 Oktober 1948, perjanjian ditandatangani untuk Aramco bagi konsesi lepas pantai sejajar dengan pantai timur Saudi di Teluk Arab. Royaltinya sekarang menjadi 27 sen per barrel. Dari royalti aslinya 4 siling emas per ton atau sekitar 22 sen per barrel. Negara juga menetapkan bahwa royalti minimum akan menjadi 2 juta dolar yang dibayarkan di muka pada awal setiap tahun. Untuk mendapatkan konsesi ini, Aramco melepaskan konsesi milik mereka di zona netral Saudi Kuwait, yang kemudian oleh Ibnu Saud diberikan ke Paul Getty. Pada tanggal 20 Februari 1949, Ibnu Saud memberikan konsesi kepada Paul Getty, pemilik perusahaan minyak independen Amerika Serikat bernama Pacific Western Oil, di zona netral Saudi Kuwait. Tetapi dengan persyaratan perusahaan akan membayar bonus tanda tangan sebesar 9,5 juta dolar dan batas tahunan untuk royalti terhadap produksi adalah 1 juta dolar. Ibnu Saud memerintahkan agar Getty membayar royalti 55 sen per barrel, royalti tertinggi yang dibayarkan oleh perusahaan manapun kepada negara manapun di wilayah tersebut. Perusahaan juga setuju untuk membayar kepada pemerintah 25% dari laba bersihnya setelah pemulihan semua biayanya, termasuk biaya modal, dan melakukan sendiri untuk membangun kilang 12.000 barrel per hari ketika produksi mencapai 75.000 barrel per hari untuk suatu periode dari 90 hari. Minyak akhirnya ditemukan pada bulan Maret 1953 dan produksi dimulai pada tahun 1954. Diikuti dengan ekspor pada tahun 1955. Meskipun perusahaan telah berjanji untuk membangun kilang 12.000 barrel per hari, ternyata membangun yang lebih besar dengan kapasitas 36.000 barrel per hari. Produksi dari bagian Saudi mencapai sekitar 2.983.052 barrel pada tahun 1954. Menghasilkan royalti negara senilai 1.640.679 dolar. Jumlah yang lebih tinggi dari tingkat dasar yang diminta dalam perjanjian. Pada Maret 1975, total produksi kumulatif dari bagian Saudi mencapai sekitar 500 juta barrel. Dengan produksi tahunan pada tahun-tahun berikutnya bervariasi dari 29,5 juta barrel hingga 32 juta barrel, atau antara 80 sampai 95 barrel per hari. Pada tanggal 11 Juli 1947 ditandatangani kesepakatan perjanjian dengan perusahaan yang dikenal sebagai Tapline untuk membangun pipa yang membentang di wilayah Saudi dari Abu Hadriya ke perbatasan Saudi Yordania dekat Turaif, dan kemudian meluas melintasi Yordania, Suriah, dan Lebanon ke terminal ekspor di Zahrani dekat Sidon. Proyek tersebut meliputi peletakan pipa sepanjang 854,4 mil dengan ukuran 30-31 inci di wilayah Saudi dengan 4 stasiun pompa di Naria, Kaisuma, Rafa, dan Badana. Kapasitas ekspor jalur ini adalah 310.000 barrel per hari. Operasi pipa telah membawa peningkatan langsung dalam produksi minyak Saudi. Pada tahun 1950, produksi kerajaan mencapai 26,2 juta ton. Pada tahun 1951, setelah pipa tersebut beroperasi hanya selama 1 tahun, output naik menjadi 36,3 juta ton, meningkat 10,1 juta ton atau 39,8%.
Pada tahun itu, produksi jalur pipa adalah 14,3 juta ton minyak. Pada tahun 1948, pemerintah Saudi dapat meningkatkan royalti yang diterimanya dari Aramco dari 22 sen per barrel menjadi 33 sen per barrel. Sementara itu, produksi minyak Aramco mulai meningkat pesat, mencapai 18,7 juta ton pada tahun 1948 dan 22,8 juta ton pada tahun 1949, meningkat 22%. Biaya produksi Aramco tidak lebih dari 20 sen per barrel, termasuk amortisasi. Sedangkan harga minyak yang diposting pada tahun 1948 adalah 2,03 dolar per barrel. Dan pada tahun 1949, 1,8 dolar per barrel. Karena negara menerima royalti 33 sen per barrel, maka tersisa bagi perusahaan keuntungan 1,27 sampai 1,50 dolar per barrel setelah dikurangi biaya, atau keuntungan 2 sampai 3 kali lebih besar dari bagian negara. Jadi, sementara Aramco pada tahun 1949 membayar negara sejumlah 56 juta dolar, ia merealisasikan laba bersih sebesar 115,1 juta dolar. Ibnu Saud mengeluarkan dekret kerajaan pada tanggal 26 Desember 1950 berupa pengenaan pajak penghasilan tambahan sebesar 50% dari keuntungan bersih operasional perusahaan. Aramco setuju memodifikasi dari pajak penghasilan ini, dan kesepakatan itu ditandatangani dengan pemerintah pada tanggal 30 Desember 1950. Walaupun perjanjian tersebut ditandatangani pada akhir tahun 1950, pajak tersebut berlaku surut pada awal tahun tersebut dan berjumlah sekitar 112 juta dolar untuk produksi 26.196.852 ton, yaitu rata-rata 4,3 dolar per ton dibandingkan dengan 33 sen per barrel sebelumnya atau sekitar 2,4 dolar per ton. Pembayaran perusahaan kepada pemerintah dalam 2 tahun ke depan mencapai 155 juta dolar dan 212 juta dolar berturut-turut karena produksi kerajaan naik masing-masing sebesar 39% dan 8,3%. Adapun royalti itu dianggap sebagai pembayaran pajak penghasilan dan terus berlaku sebagai dasar. Perjanjian tersebut selanjutnya mewajibkan perusahaan untuk memberikan kepada pemerintah 2,65 juta galon bensin dan 200.000 galon minyak tanah secara gratis, serta 7.500 ton aspal. Saat Ibnu Saud menarik kembali hak konsesi Eastern General Syndicate pada tahun 1928, setelah kegagalan Mayor Holmes untuk menemukan minyak di Provinsi Timur, sang raja mulai berpikir untuk membuka pintu bagi perusahaan dari negara lain. Tetapi tidak mungkin dengan perusahaan Inggris karena mereka menguasai minyak di Iran dan Irak yang mencukupi kebutuhan mereka. Pastilah tidak dapat diharapkan bahwa mereka akan berinvestasi di sumber daya minyak di Arab Saudi dengan energi dan tekad yang sama seperti yang mereka tunjukkan di Iran dan Irak. Ibnu Saud kemudian beralih ke perusahaan minyak besar Amerika yang memiliki outlet pemasaran internasional yang luas dan memberi mereka konsesi minyak di Provinsi Timur dan zona netral. Dengan melakukan itu, ia mencapai keseimbangan strategis terhadap hegemoni Inggris di wilayah tersebut. Dia juga menciptakan dasar yang kokoh untuk membentuk ekonomi masa depan yang penting dengan Amerika Serikat. Ketika perusahaan minyak Prancis dan Belanda dan lain-lain mencoba untuk berpartisipasi dalam konsesi minyak di Saudi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, mengikuti jejak Standard of New Jersey dan Mobil, Ibnu Saud menolaknya dan bersikeras bahwa hanya 2 perusahaan Amerika yang akan diterima. Ini menghasilkan dorongan besar dalam hubungan ekonomi antara kerajaan dan Amerika Serikat
ke tingkat baru yang lebih tinggi yang terus berlanjut hingga saat ini. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Kami hadir mingguan secara rutin. Silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dari analisa dan fakta kejadian di sekitar kita. Salam.